Skala yang ketiga yaitu skala interval. Berbeda dengan skala ordinal, tadi untuk angka pada skala ordinal tidak bisa diketahui apakah nomor 1, ranking 1 dengan ranking 2 itu perbedaannya seberapa besar, kita tidak tahu. Kalau di skala interval, itu angkanya menunjukkan derajat perbedaannya. Jadi misalnya yang 9 ke 8 ini perbedaannya 1 poin. Jadi artinya yang 9 itu 1 tingkat lebih disukai dibandingkan dengan yang dapat nomor 8, misalnya untuk uji kesukaan. Nah, skala interval ini banyak digunakan untuk uji hedonik ataupun uji deskriptif. Jadi kita mengubah kalimat atau karakteristik dari suatu bahan, kita ubah menjadi angka. Nah, angka di sini merupakan skala interval yang perbedaan tiap angkanya itu menunjukkan derajat perbedaan dari sampel tersebut. Sehingga untuk skala interval ini yang perlu dicatat adalah kalimatnya juga harus secara logika memiliki perbedaan yang berurutan. Misalnya begini, nomor 9 ini kita kasih like extremely atau sangat-sangat disukai. Artinya nanti untuk nomor 8 harus 1 tingkat kurang disukai dibandingkan yang nomor 9. Berarti kalau di sini sangat disukai, di bawah sangat-sangat disukai secara logika adalah sangat disukai atau like very much. Nah, terus dari 8 ke 7 berarti di bawahnya sangat disukai. Apalagi masih disukai tapi disukai secara moderat misalnya. Nah, terus di bawahnya lagi disukai secara moderat mungkin agak disukai. Terus di bawahnya lagi ada disukai bisa netral. Jadi dia tidak juga suka, tidak juga bilang tidak suka atau netral. Setelah itu di bawahnya netral, maka agak tidak suka. Nah, terlihat di sini perbedaannya itu hampir sama. Jadi seperti satu tingkat dia di bawah yang nomor yang lebih besar. Jadi untuk skala interval, kita tidak boleh asal saja memberikan label, karena ini bukan skala nominal seperti yang pertama. Di skala nominal, angka hanya menunjukkan label, sedangkan di sini, angka menunjukkan derajat perbedaan. Jadi kita tidak boleh, ini contoh yang salah, misalnya, nomor 9, sangat disukai. Terus tiba-tiba nomor 8, kita kasih label, sangat tidak disukai. Ini salah ya. Karena apa? Karena derajat perbedaannya ini bukan satu tingkat lagi. Terus setelah itu dibikin lagi, misalnya nomor 7 di bawahnya adalah suka saja misalnya. Terus nomor 6-nya tidak suka. Nah, ini beda-beda perbedaannya. Kalau ini diberi angka seperti ini namanya adalah skala nominal. Saya harap paham di sini. Karena ini penting sekali, yang skala interval ini banyak sekali akan dipakai untuk uji organoleptik. Dan ada beberapa kasus yang saya temui, dia membuat skala interval ini jadi tidak interval lagi dengan memberikan kalimat yang perbedaannya tidak setara. Oke, skala interval bisa juga kita sajikan dalam bentuk skala garis seperti yang dicontohkan di awal tadi. Jadi menggunakan garis, misalnya di sini yang pertama 0, terus terakhirnya 10. Jadi 0 sangat tidak disenangi, 10 sangat disenangi. Jadi di tengah-tengahnya berarti netral. Nah, skala interval karena dia perbedaan antar angkanya itu berurutan dan bisa menunjukkan derajat perbedaan, maka bisa dianalisis dengan
statistik parametrik. Misalnya kita bisa tentukan rata-ratanya, kita bisa bandingkan dengan menggunakan uji T, linear regression, ataupun ANOVA, dan lain sebagainya. Saya rasa untuk statistik, kalian sudah dapat di kelas statistik ya. Skala yang keempat adalah skala rasio. Skala rasio ini bedanya dia mempunyai absolute zero atau sesuatu yang bisa dikalikan dan bisa dibagikan. Jadi kalau yang skala interval itu hanya tambah atau kurang. Jadi 3 itu 1 poin di atas 2. Tapi kita tidak bisa bilang 4 ini 2 kali dari 2. Tidak bisa seperti itu. Atau 6 2 kali dari 6 2 kali dari 3. Tidak bisa. Itu untuk skala interval. Tapi untuk skala rasio kita bisa seperti itu. Misalnya benda A 2 kali lebih berat daripada benda B. Jadi di sini dia formulanya adalah kali atau pembagian. Nah, skala rasio untuk evaluasi sensori ini kadangkala sulit untuk digunakan karena manusia sulit untuk membedakan bahwa misalnya sampel A itu 2 kali lebih manis daripada sampel B. Seperti apa 2 kali lebih manis? Itu sulit untuk kita tentukan. Tapi lebih mudah kita menentukan, sampel A itu sangat manis, sampel B agak manis misalnya. Itu masih lebih mudah dibandingkan dengan kita menyuruh panelis untuk menyatakan apakah dia 2 kali lebih manis, atau 3 kali lebih manis, atau 4 kali lebih manis. Nah, skala rasio itu juga bisa dianalisis dengan statistik parametrik, seperti halnya dengan skala interval.